Oke, selamat datang dan selamat malam eh, kepada teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini dan juga selamat datang juga Pak Miko yang sudah mereview video ini dan juga sudah melihat video kami. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini kami ingin mereview jurnal yang berkaitan dengan eh, mata kuliah kecakapan antar personal. Oke. Kami ada 5 anggota. Yang pertama itu adalah Catherine, lalu ada Rewel, ada Tevi, lalu ada William, dan ada saya sendiri, Zevanya. Oke, jadi dalam tugas ini ada beberapa poin yang saya akan jelaskan dulu. Jadi tugas ini bertujuan untuk mempresentasikan rangkuman, juga jurnal, antara 3 jurnal internasional dan juga jurnal 3 jurnal nasional yang membahas tentang topik kecakapan antar personal. Jadi topik ini juga relevan dalam berbagai konteks termasuk pendidikan, komunikasi interpersonal, dan juga pengembangan keterampilan hidup. Jadi tujuannya diadakan tugas ini dan kita melakukan tugas ini adalah untuk mengidentifikasi ya, konsep utama, lalu apa metodologinya, kesimpulannya seperti apa, dan yang bisa diambil dari masing-masing jurnal. Oke. Dan ini adalah poin utama dalam tugas yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama mengidentifikasi poin dari setiap jurnal. Ya, jadi kita bisa mengetahui bagaimana konsep kecakapan interpersonal itu seperti apa, terus pentingnya komunikasi antar tatap muka itu seperti apa, dan juga menjelaskan metodologinya. Jadi kita di sini menjelaskan apa yang menjadi pendekatan penelitian, lalu pengumpulan datanya seperti apa, lalu teknis analisisnya juga akan seperti apa, dan juga pastinya menarik kesimpulan dari setiap jurnal baik itu nasional maupun internasional dengan eh, sebuah keterkaitan eh, yang terkait dengan keefektifan komunikasi antar personal. Lalu juga melakukan perbandingan antara jurnal nasional dan juga internasional. Nanti di akhir juga ada perbandingannya akan seperti apa, pendekatannya akan seperti apa, perbedaannya juga seperti apa. Lalu yang terakhir menyusun presentasi yang berfokus pada poin penting. Jadi di sini kita kurang lebih akan menjelaskan bagaimana poin utama dalam sebuah jurnal itu seperti apa, khususnya dalam jurnal kecakapan antar personal. Oke, yang pertama yaitu adalah jurnal jurnal nasional. Jurnal nasional ini yang pertama ini kita ambil judulnya adalah keistimewaan dalam komunikasi antar personal. Nah, definisi dari jurnal ini komunikasi antar pribadi atau antar personal itu merupakan sebuah proses pengiriman dan penerimaan pesan antar 2 orang atau lebih dalam interaksi tatap muka. Ya, jadi di sini ada 2 komunikasi. Yang pertama komunikasi diadik, yaitu proses komunikasi antar 2 individu secara intensif dengan umpan balik langsung. Jadi seperti percakapan antara dokter dan pasien, lalu ada antara guru dengan murid, antara dosen dengan mahasiswa, dan sebagainya. Lalu juga ada yang namanya komunikasi kelompok kecil. Jadi ini adalah interaksi antar 3 atau lebih individu. Jadi ini lebih berkelompok gitu ya, di mana setiap orang itu berperan secara bergantian sebagai pembicara dan pendengar. Jadi ya misalnya kayak kerja kelompok, diskusi kelompok, dan sebagainya. Lalu dalam jurnal nasional yang pertama ini juga ada yang namanya faktor homofili dan heterofili. Jadi homofili itu berbicara tentang komunikasi lebih efektif ketika terdapat kesamaan, gitu ya, antar komunikator dan komunikan seperti kesamaan dalam nilai, status sosial, dan kepercayaan. Jadi bisa dibilang kayak lebih nyambung, lebih eh, topiknya tidak tidak pernah habis gitu. Jadi saling nyambung satu sama yang lain. Tapi kalau yang heterofili itu sebaliknya. Jadi komunikasi antara individu itu sangat beda. Misalnya kayak si A dan si B membahas hal yang berbeda seperti itu. Lalu implikasinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah komunikasi interpersonal sangat penting untuk mempengaruhi orang lain. Kenapa? Karena
baik dalam organisasi, hubungan personal maupun dalam konteks bisnis, ini mampu mengubah sikap, perilaku, dan keyakinan. Metodologinya adalah studi literatur dan juga teori dari berbagai pakar komunikasi untuk membahas konsep dasar komunikasi antar pribadi atau personal. Dan kesimpulan dari jurnal ini adalah komunikasi antar pribadi yang efektif karena melibatkan interaksi langsung yang memungkinkan umpan balik instan dan personal. Oke. Selanjutnya Jurnal Nasional 2. Sekarang untuk Jurnal Nasional 2, peningkatan kecakapan personal melalui pembelajaran kontekstual. Untuk latar belakangnya, kecakapan personal diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengelola dirinya sendiri yang mencakup kesadaran diri, inisiatif, kemandirian, dan pengendalian emosi. Pembelajaran kontekstual berfokus kepada ketertarikan langsung antar materi pelajaran dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecakapan personal anak-anak melalui metode pembelajaran kontekstual di suatu TK yang bernama Islam Al-Akisa di Jambi. Temuan utama, sebelum intervensi, rata-rata skor kecakapan personal anak adalah 44,29 yang dianggap rendah. Setelah 2 siklus pembelajaran kontekstual, skor kecakapan meningkat menjadi 85,75. Pembelajaran kontekstual sebagai solusi, yaitu pembelajaran kontekstual terbukti meningkatkan kecakapan personal dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan aktivitas hari anak-anak. Pendekatan ini memungkinkan anak-anak untuk memahami dan menginternalisasi pelajaran secara lebih mendalam karena mereka mempraktikkannya langsung dalam konteksnya. Metodologi yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research dengan 24 siswa menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk kesimpulan utamanya, pembelajaran kontekstual efektif dalam meningkatkan kecakapan personal pada anak-anak usia dini. Namun, penelitian ini masih terbatas pada konteks sekolah dan tidak dapat digeneralisasikan secara luas. Untuk latar belakang, kecakapan personal diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengelola dirinya sendiri yang mencakup kesadaran diri, inisiatif, kemandirian, dan emosi. Pembelajaran kontekstual berfokus pada keterkaitan langsung antara materi pelajaran dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya jurnal nasional ketiga. Jurnal nasional ketiga ini kita ada judul dari jurnal nasional ketiga ini tuh konsep pendidikan berbasis kecakapan hidup. Kecakapan hidup atau life skill ini mencakup keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang dalam masyarakat yang selalu berubah. Karena masyarakat dan kehidupan kita ini jalannya tidak statis, kehidupan kita ini selalu berubah-ubah. Berubahnya kehidupan kita itu tuh dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti faktor teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, kita agar mampu beradaptasi dengan kehidupan yang selalu berubah-ubah, kita sebagai individu memerlukan keterampilan-keterampilan yang khusus yang memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di dunia yang dinamis ini. Selanjutnya, kecakapan hidup ini dibagi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama itu ada personal skill. Personal skill ini adalah kemampuan untuk mengelola diri sendiri seperti kesadaran diri dan pengambilan keputusan.
Hal ini tuh berarti seseorang memiliki kesadaran akan dirinya sendiri termasuk mengenali kekuatan, kelemahan, emosi, serta nilai-nilai pribadi yang dipegang. Keterampilan ini juga mencakup kemampuan dalam mengambil keputusan yang baik untuk hidup hidup seseorang. Yang kedua itu ada thinking skill. Hal ini tuh berarti berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi bukti, dan mengambil keputusan yang logis. Sementara berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menemukan ide atau solusi baru terhadap suatu masalah. Keterampilan thinking skill ini nih perlu kita miliki untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada social skill. Social skill itu adalah kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Hal ini tuh mencakup kemampuan berkomunikasi, berempati, bekerja sama, serta membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Selanjutnya ada vocational skill. Vocational skill ini merupakan keterampilan teknis atau vokasional yang berguna dalam dunia kerja. Hal ini tuh merupakan keterampilan yang berhubungan langsung dengan pekerjaan atau profesi tertentu, seperti keahlian teknis dalam bidang, contohnya dalam bidang sistem informasi, tahu dan lain-lainnya. Selanjutnya ada peran sekolah dalam pendidikan berbasis kecakapan hidup. Yang pertama itu ada pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai kehidupan nyata dan membantu siswa mempraktikkan keterampilan yang akan mereka butuhkan di dunia nyata. Hal ini tuh berarti pendidikan di sekolah itu tidak boleh hanya berfokus pada berfokus pada teori-teori atau pengetahuan akademis, tapi juga mencerminkan situasi yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi harus realistik dan kontekstual, bukan sekedar teoritis. eh Artinya dari ini tuh itu tuh isi pelajaran dan cara mengajar itu tuh harus lebih fokus pada hal-hal yang bisa dipraktikkan dan dirasakan langsung nih oleh siswa dalam kehidupannya sehari-hari, bukan hanya sekedar belajar teori doang nih. Lanjut, relevansi dengan keterampilan masa kininya di tengah di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat, keterampilan hidup menjadi semakin penting untuk membantu individu beradaptasi dengan perubahan yang dinamis. Karena individu yang memiliki kecakapan hidup yang baik nih akan lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul akibat perubahan teknologi dan sosial tersebut. Next. Metodologinya itu tuh studi konseptual berdasarkan literatur terkait konsep pendidikan kecakapan hidup dengan pendekatan historis dan filosofis. Lanjut. Kesimpulan dari jurnal ini tuh eh, pendidikan ini nih berbasis kecakapan hidup memberikan siswa kemampuan untuk mengelola diri sendiri, berpikir kritis, berinteraksi secara efektif dengan orang lain, dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Oke, kita masuk ke jurnal internasional yang pertama, yaitu Improving Interpersonal Communication by Simulating Audience with Language Model. Nah, untuk konsepnya ini sendiri adalah konsep framework EGS atau Explore General Simulate. Nah, framework EGS ini digunakan untuk membantu individu dalam meningkatkan komunikasinya dengan memprediksi reaksi audiens, menggunakan model bahasa besar, atau biasanya disebut large language models. Nah, eh, di sini ada tiga kategori yang tadi dibilang itu adalah explore, generate, dan simulate. Explore sendiri adalah gimana bereksplorasi berbagai saran komunikasi berdasarkan skenario yang diberikan. Untuk generate, yaitu membuat beberapa kandidat pesan yang kira-kira sesuai dengan audiens yang berbeda. Dan simulate menggunakan simulasi untuk audiens mengevaluasi pesan yang paling efektif berdasarkan reaksi yang juga diharapkan. Lalu temuan utama di sini adalah framework ini juga diuji pada 8 skenario komunikasi yang mencakup berbagai proses komunikasi interpersonal fundamental. Dan hasil simulasi juga menunjukkan bahwa pendekatan ini lebih efektif dibandingkan dengan metode komunikasi yang tradisional. Nah, metodologinya sendiri ini adalah pengembangan framework EGS pada pengujian 8 skenario komunikasi yang berbeda, itu termasuk skenario di dunia nyata, dan evaluasi untuk
menggunakan dataset preferensi manusia untuk menilai efektivitas komunikasi. Lalu untuk kesimpulan utamanya adalah di sini eh, LLM dapat mensimulasikan audiens dengan baik dan juga memberikan hasil yang mirip dengan evaluasi manusia dalam 5 dari 8 skenario. Dan juga di sini menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal di berbagai konteks juga. Lat- Untuk jurnal internasional yang kedua, Interdisciplinary and Interprofessional Communication Intervention. Untuk latar belakangnya, keselamatan pasien sangat bergantung kepada komunikasi yang efektif antar anggota tim dan antar profesi dalam lingkungan perawatan kesehatan, khususnya dalam unit obstetri. Hasil intervensi, penurunan yang signifikan dalam persepsi risiko keselamatan pasien adalah intervensi atau nilai rata-rata turun dari 3,22 menjadi 2,89. Hubungan yang kuat antara keselamatan psikologis dan peningkatan kinerja komunikasi tim. Metodologi yang digunakan yaitu studi intervensi dengan survei kertas dan pensil sebelum dan sesudah intervensi komunikasi terhadap 137 pekerja kesehatan di 2 rumah sakit di universitas. Analisis perubahan menggunakan UGT. Lanjut, kesimpulan utama, lingkungan yang aman secara psikologis mendukung komunikasi yang lebih terbuka dan efektif di antara anggota tim, yang pada akhirnya meningkatkan keselamatan pasien dan kinerja tim. Oke, lanjut. Definisi komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal melibatkan penyampaian pesan antara individu secara tatap muka, baik secara verbal maupun non yang lanjut. Oh iya. Masalah komunikasi pada siswa. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam komunikasi interpersonal yang berakibat. Oke, jurnal 3 internasional, The Concept of Student Interpersonal Communication. Masalah komunikasi pada siswa, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam komunikasi interpersonal yang berakibat pada rendahnya prestasi akademik dan keterampilan sosial mereka. Yang kedua, faktor-faktor seperti kurangnya rasa percaya diri dan kesulitan menerima pendapat orang lain penyebab rendahnya keterampilan komunikasi ini. Implikasi untuk pengembangan siswa. Komunikasi interpersonal yang baik dapat membantu siswa mengelola hubungan sosial mereka dengan lebih baik, meningkatkan kreativitas, dan berperan penting dalam keberhasilan akademik dan kehidupan sosial mereka. Metodologi penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus siswa di berbagai sekolah dengan menggunakan observasi dan wawancara. Kesimpulan utama, keterampilan komunikasi interpersonal perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih personal, seperti konseling atau pelatihan keterampilan sosial untuk mendukung pengembangan personal dan akademik siswa. Selanjutnya di sini ada tabel perbandingan antar jenis jurnal yang sudah kita bahas tadi. Di sini ada yang pertama tuh kita lihat dari aspek fokus penelitiannya. Untuk jurnal nasional itu
fokus penelitiannya lebih ke kecakapan interpersonal dan personal dalam konteks pendidikan dan pembelajaran. Kalau untuk yang jurnal internasional, lebih fokus ke kecakapan interpersonal dalam konteks tim profesional dan penggunaan teknologi untuk simulasi komunikasi. Aspek kedua yang kita bandingkan tuh metode yang digunakan. Metode yang digunakan oleh jurnal nasional itu lebih ke penelitian tindakan kelas atau classroom action research, studi literatur konseptual. Dan untuk jurnal internasional itu intervensi tim dengan survei pre-post, framework simulasi menggunakan model bahasa besar atau LLM. Aspek yang ketiga itu ada intervensi atau framework yang diterapkan. Kalau jurnal nasional, pembelajaran kontekstual, komunikasi tatap muka, dan pembelajaran berbasis kecakapan hidup. Untuk yang jurnal internasional ini, dia framework Explore, Generate, Simulate, atau IGS. EGS ini tuh framework eh, EGS itu tuh merupakan sebuah kerangka kerja atau pendekatan yang digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam ilmu komputer dan desain. Dan dia juga ada intervensi komunikasi antar profesi dan keselamatan psikologis. Selanjutnya tuh ya aspek yang keempat adalah hasil utamanya. Hasil utama dari jurnal internasional ini itu peningkatan kecakapan personal melalui pembelajaran kontekstual dan pentingnya komunikasi tatap muka. Untuk yang jurnal internasional, peningkatan komunikasi interpersonal dan keselamatan pasien dalam tim profesional, simulasi membantu meningkatkan efektivitas komunikasi. Selanjutnya, kesimpulan yang didapatkan dari jurnal internasional yaitu pembelajaran dan pendidikan berbasis kecakapan hidup sangat penting dalam mengembangkan keterampilan personal dan sosial siswa. Dan sedangkan kesimpulan dari jurnal internasional ini adalah penggunaan teknologi dan intervensi tim dapat meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal dalam konteks profesional. Oke, yang terakhir adalah pembahasan implikasi kecakapan antar personal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini ada 5 poin. Yang pertama itu pengembangan hubungan yang lebih kuat. Jadi di mana kecakapan interpersonal juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari untuk memiliki hubungan yang lebih kuat karena kita sebagai manusia juga memiliki hubungan yang baik dengan banyak manusia atau dibilangnya yaitu adalah makhluk sosial. Lalu yang poin yang kedua meningkatkan kesuksesan di tempat kerja. Ketika kita ada di tempat kerja atau kita ada di lingkungan manapun, kita membutuhkan yang namanya kecakapan antar personal, bagaimana komunikasi kita bisa membaik dan bagaimana kita bisa membangun komunikasi satu sama lain. Dan ini yang akan terjadi di banyak lingkungan dan kita bisa mengasah ini ketika kita bisa memiliki kecakapan yang sangat baik, maka kita akan bisa meningkatkan kesuksesan kita. Lalu yang ketiga, meningkatkan kecakapan sosial dan kepercayaan diri. Jadi ketika kecakapan kita itu mulai upgrade, ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik di lingkungan sosial manapun, maka kepercayaan diri kita juga akan lebih meningkat. Dan yang keempat itu adalah kemampuan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang berubah. Jadi ketika kita nggak cuma ada di satu lingkungan, tapi kita ada di banyak lingkungan, dan ketika kondisi kecakapan kita juga sangat baik dan sangat bagus, itu kita lebih cepat untuk beradaptasinya karena kita tidak perlu eh, beradaptasi lagi ke lingkungan yang udah kita pernah temui. Lalu yang kelima atau yang terakhir meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik. Ini yang sangat penting karena mungkin di lingkungan kita pasti akan ada selalu yang namanya konflik, di mana ketika ada yang namanya konflik, kita harus bisa menyelesaikannya dengan baik lewat komunikasi kita atau kecakapan antar personal. Baik, itu dia presentasi dari kami mengenai jurnal, 6 jurnal, 3 jurnal nasional dan 3 jurnal internasional yang membahas tentang kecakapan antar personal. Semoga bisa membantu untuk pengetahuan yang lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Miko sudah mereview video kami dan untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari, terima kasih. Saya ucapkan, eh, saya tutup presentasi pada malam hari ini.